Ya, oke. Selamat siang. Shalom, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di podcast Kompak Siang edisi hari Rebo. Ya, 9 Juli 2025 ya. Senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita semua bertumbuh di dalam Yesus Kristus ya. Kita hari ini mendengarkan kisah nyata yang menguatkan iman kita semua. Ya, hari ini kita akan menyimak ya sama-sama sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang wanita perkasa yang berasal dari mana? Kalau Melana Pupela, nggak ada orang Jawa, orang Ambon ya. Saat ini dia ada di Cimanggis ya. Nah, beliau lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang orang percaya ya, ayah ibu orang percaya yang dari Ambon ya, namanya Melana Pupela. Nggak ada dari Jawa, nggak ada ya, nggak, mana ada orang Jawa Pupela, nggak ada, itu warga Ambon ya kak. Ya, namun dia besar di Semarang. SD, SMP, SMA di Semarang. Jadi jangan heran ya teman-teman. Orang Ambon satu-satunya yang logat Jawa, Semarangan. Inilah oknumnya, inilah orangnya. Wow. Nah, inilah ya Ibu Melana ya, kasih Tuhan yang tidak terbatas ya. Ternyata menjamah hati seorang wanita perkasa ya. Disinilah melalui karya Roh Kudus yang ajaib. Ya, Ibu Melana mengalami lawatan pribadi yang menguatkan seluruh hidupnya. Ya, mari siapkan hati kita untuk diberkati dan dikuatkan oleh kesaksian hidup yang nyata ini bahwa Tuhan sanggup menjamah hati siapapun jika mau datang kepada terangnya yang ajaib. Oke, sebelum mulai podcast Kompak Siang ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada kita semua sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami masih boleh bernapas, kami masih boleh bangun di rumah kami sendiri, karena ada banyak orang yang bangun tapi di rumah sakit. Tapi kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Bapa. Saya percaya apapun juga kami serahkan podcast hari Rabu ini ke dalam tangan kasih-Mu, terlebih sharing dari Ibu Melana Pupela. Biarlah setiap kata yang diucapkan oleh Ibu Melana menjadi benih firman yang menumbuhkan iman, harapan, dan kasih dalam diri kami semua. Urapi Zoom ini, koneksi internet kami, dan setiap peserta yang hadir, bahkan yang masih belum hadir, agar kami semua mengalami hadirat-Mu melalui kisah nyata yang akan dibagikan oleh Ibu Melana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, hari ini ya selamat siang untuk Ibu Foni Kumala. Selamat siang Tangerang, Ibu Foni. Selamat siang ya. Pak Bambang. Ya. Ada Pak Peter dari Melaka yang juga berkenan hadir ya. Ya, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ya, udah mulai banyak nih. Mungkin orang Ambon semua, jangan-jangan ya. Ada Patihawan apa-apa. Orang Ambon Patihawan. Hanusa lagi nih. Siapa nih? Penyanyi kak? Ya, selamat siang teman-teman yang ada di YouTube channel ya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ya,
Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Ya, podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya. Kompak itu apa? Komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang di mana? Kan banyak. Ya enggak? Banyak orang yang belum mengerti. Firman Tuhan yang mana kan banyak. Perjanjian lama kah? Perjanjian baru kah? Perjanjian baru. Yohanes 1 ayat 1 adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia enggak pernah bilang kan? Pada mulanya adalah agama Kristen. Enggak pernah bilang. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman Tuhan adalah the highest authority. Otoritas tertinggi ada pada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah dan Allah itu sendiri. Gereja, pastor, pendeta, semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Ya, alright. Saya sapa dulu yang baru masuk ya. Hari ini, baru masuk ya, mulai banyak nih di YouTube channel. Ya. Alright, teman-teman, ya silakan kalau ada komen boleh kirim ke saya ya, karena tidak bisa ditulis di komentar di YouTube karena saya nggak bisa baca ya. Ya, jadi tema hari ini menarik ya, tema dari narasumber ini dipanggil, dilengkapi dan diutus. Wow, ya mantap ya temanya hari ini ya. Selamat siang Bu Melana yang sudah berkenan hadir di podcast Kompak Siang edisi Rebo 9 Juli 2025. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami siang ini. Baik teman-teman yang mengikuti melalui Zoom maupun yang saat ini di YouTube channel dan yang menonton rekamannya nanti lah ya. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah yang sangat menyentuh dan penuh kuasa Roh Kudus. Narasumber kita hari ini ya dari keluarga Kristen, dari orang percaya ya, yang taat ya. Dia adalah Ibu Melana Pupela, namun dibalik semua rutinitas agamawi yang dahulu ya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa ya di tengah kota-kota ya, di Semarang, di Jakarta dan segala mungkin keterbatasan dari Ibu Melana. Bahkan saat menghadapi tantangan ya, narasumber ini luar biasa. Asalnya Ambon, besar di Semarang, dan tinggal di Cimanggis. Tapi logatnya kenapa logat Jawa? Semarang, nggak ada logat Ambonnya. Wow. Orang nggak percaya kalau orang Ambon. Taunya orang Jawa, logatnya medok banget ya. Ya, Ibu Melana ini memang dari keluarga yang sudah orang percaya. Ya, rohnya semakin menyala-nyala di dalam Kristus. Dan disitulah ya, Bu Melana banyak bersaksi tentang pengalamannya bersama Roh Kudus dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Jangan lewatkan kesaksian ini karena bisa jadi Anda juga semuanya sedang berada di titik pertanyaan yang sama ya. Saksikan kisah nyata tentang kisah Tuhan yang kasih Tuhan ya, yang menyentuh hati dari seorang wanita Ibu Melana dan membawa kelepasan sejati karena Ibu Melana dijamah oleh Roh Kudus ya. Tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber kami Ibu Melana Pupela. Oke Bu, teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan ya. Ibu Melana bisa perkenalkan secara singkat ya tentang keluarga ya dan apa kegiatan sehari-hari saat ini ya. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Ya, silakan Bu, buka mikrofonnya. Ya, silakan. Siang.
Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Shalom. Nama saya Melana Pupela. Orang tua saya asli Ambon, dua-duanya. Mereka beragama Protestan dan saya keluarga Mami dan Papi. Saya sebutnya Mami dan Papi ya. Saya juga beragama Protestan. Saya tinggal di Semarang, jebrol di Semarang sampai saya gede di Semarang. Saya Semarang. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Jakarta, yaitu di Universitas Borobudur Perbankan. Saya bekerja 2 tahun dan kemudian saya menikah dengan orang Ambon juga, dengan orang Ambon. Nah, kenapa saya tadi di bahasanya Jawa? Ya, karena saya akhirnya di Jawa, ya makanya medok sejawanya. Tapi ya kalau kumpul-kumpul sama orang Ambon, Ambonnya keluar gitu. Itu Pak Andre. Saya kuliah, kemudian suami saya tuh bekerja, terus saya menikah, tapi ternyata umur pernikahan saya dengan suami tidak panjang. Suami saya adalah seorang tentara Kopassus, di mana beliau dipanggil Tuhan karena terjun payung. Dan pada saat itu kehidupan saya kayak kapal ambing gitu loh, gitu terombang-ambing. Nah terus saya diajak teman ke gereja Pantekosta, dan pada saat itu di gereja Pantekosta mengadakan baptis selam. Lah wong saya ini kan dari kecil Protestan kan sudah baptis ya. Baptisnya tuh percik gitu loh. Nah di situ dia kan baptis selam. Nah saya tuh tanya sama Tuhan lagi, Tuhan, lah wong aku tuh sudah baptis loh, tapi baptisku tuh baptis percik Tuhan. Loh aku kon baptis selam gitu kan. Dan disitulah saya mendapatkan firman Tuhan dari Bentar Bu Melana, bentar ya. Kemudian perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus di dalam terus ya. Ya. Bentar ya. Ini Bu Melana ngomong bahasa Ibrani banyak. Ini teman-teman banyak yang nggak ngerti Bu. Jangan banyak bahasa Ibrani yang dikeluarin tadi barusan. Ya toh? Ini ngerti. Itu tadi bahasa Jawa tadi. Bahasa Jawa itu bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia lah Bu. Kalau boleh ya, bahasa Indonesia. Silakan. Lah iya, ya wes. Ini bahasa Indonesia kan wes dicampur aduk, gado-gado gitu ya Bu Imam ya. Ibu apa saya ini Ibu Imam Sinari. Pasti ngerti bahasa sitik-sitik ya Bu ya. Nah, disitulah kemudian nikah. Diledek Pak Andre terus. Saya menikah dengan seorang Ambon tentara, tapi umur pernikahan saya nggak lama. Tuhan panggil suami saya, di mana dia seorang tentara yaitu Kopassus. Dia meninggal karena terjun payung. Nah waktu itu anak saya masih umur 2 tahun. Kehidupan saya pacar ambil ya kayak kapal gitu di tengah lautan. Nah disitulah kemudian ada teman saya ya gereja Pantekosta kan pasti beda ya antara Protestan sama Pantekosta kan gitu. Nah di situ pada waktu dan selam. Nah saya tuh kecil kan pasti jebrol udah baptis percik ya, udah baptis percik Protestan. Nah kemudian saya berdoa, pagi-pagi saya doa, saya tanya Tuhan, apa saya tuh harus baptis Tuhan, saya kayak gitu. Saya tanya Tuhan. Nah, kan berikan jawaban itu dari Rasul. Nah, mulai saat itu terus kemudian saya ambil keputusan untuk saya baptis secara selam. Tapi saya belum jadi Pantekosta atau karismatik ya, belum. Saya ikuti Islam ya Bu ya. Saya dibaptis Islam di situ. Nah, di situ kehidupan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan setelah saya dibaptis Islam dan saya mengambil keputusan
apalagi Andre? Oke, Bu. Saya anggap besar untuk saya. Ya, suaranya sudah Untuk mulai saya apalagi? Ya, apa? Jaringannya sudah mulai low ya. Teman-teman mendengarnya gimana? Ada putus-putus? Ada Pak. Ya. Ya, putus-putus. Cuma Pak Andre sendiri yang nggak kedengeran. Semua juga dengar karena kata saya lihat putus-putus, Bu. Putus-putus. Nah, karena pakai data dia, enggak ada wifi. Pak. Bagus. Ya. Bagus. Bagus enggak? Siapa ya? Pak. Ya, oke lah. Ya, Bu Melana. Ya, waktu mendapat baptisan ya. Waktu Roh Kudus menjamah, apa yang terjadi? Silakan. Ya, disitulah waktu saya mengambil keputusan baptis Islam di situ. Kemudian saya keputusan saya tuh saya sekolah Alkitab, Bu. Luar biasa. Oke. Nah, jadi tergerak ya. Tergerak. Ya. Sekolah Alkitab di Jakarta ya. Oke. Betul. Sekolah Alkitab berapa tahun kira-kira? Itu sekolah Alkitab ya, karena saya tidak lama, karena waktu itu anak saya gede ya, saya nggak nerusin soalnya kalau sekolah Alkitab gitu harus kita melakukan layanan luar rekaman ke desa ya. Jadi saya sampai melakukan pelayanan itu, cuman yang saya lakukan penginjilan pada waktu itu di Ragunan. Oke. Penginjilan di Ragunan ya. Oke. Ya. Nah, kepada seorang ibu penjual di sana. Oke. Ya. Nah, apa yang ibu ceritakan kepada ibu itu? Silakan. Ya, saya belum begitu mendalam untuk ibu itu apa? Saya terima Yesus cuman ngobrol tentang padanya gimana. Ya terus saya bilang semua berarti itu loh Bu, karena kayaknya tuh sepi, jalanannya itu tuh sepi gitu. Dia kayak englang kayak Ibu Sinar tuh ngelamun tuh, Ibu Sinar tuh. Nah, maaf ya Bu. Nah, ibu itu lagi ngelamun, yang jelas itu lagi ngelamun. Terus saya bilang, apa Bu? Kok ngelamun? Saya bilang gitu. Itu jualan sepi gitu. Loh Ibu jangan hanya pada waktu sepi aja terus Ibu berkah, tapi Ibu harus terus suka, nanti itu itu dari yang di atas. Saya belum berani menyebut Yesus Kristus, tapi saya benar berkat itu diisi. Kenapa enggak ibu cerita Isa Al-Masih gitu loh, enggak dirubah Isa Al-Masih? Kan di sekolah kan ada kan? Ya belum ya. Saya belum ya. Oke, lalu apa yang terjadi? Saya belum, karena waktu saya pernah pelayanan tuh, jadi saya belum berani untuk sekolah piye gitu, pokoknya Gusti Allah gitu. Oke. Gusti Allah akan memberikan berkatnya. Ibu percaya saja sama Gusti Allah, nanti Gusti Allah yang membukakan pintu berkat. Tuhan Gusti Allah akan ngirim pembeli-pembeli Ibu gitu. Jadi saya belum mendalam Pak, belum. Oke. Itu Pak Andre. Tapi Bu Melana sudah rohnya itu on fire lah ya, berapi-api lah ya untuk memberitakan firman Tuhan ya. Nah, mungkin sekali ketemu orang tuh mesti tak ajak ngobrol. Ngobrol tuh ya Bo itu Bani Kedar, Nabayot atau orang Kristen itu tak ngobrol. Saya masuk pelan-pelan gitu loh. Masuk kalau dia. Ya, Jadi pokoknya kalau ketemu orang jangan mingkem ya teman-teman ya, perhatikan ya. Setelah disentuh Roh Kudus. Iya benar. Benar. Waktu disentuh Roh Kudus akan berbeda. Rohnya ada sesuatu yang kepingin cerita ya, walaupun belum runut ya, karena sekolahnya nggak sampai selesai, ya nggak? Ya, tapi sudah melakukan bagiannya, betul? Ya, melakukan bagian. Jadi biarlah Roh Kudus yang memerdekakan dia ya, supaya
memutuskan untuk supaya dia bisa terima ya, tapi Bu Melana paling tidak sudah mengambil bagian, ya kan? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuh. Iya, betul. Ya. Tapi kita harus ambil bagian. Nah, itu sudah betul, ambil bagian, sudah karena sudah disentuh Roh Kudus tadinya. Ya, yang penting ke gereja, yang penting berdoa, tidak mau urusan mau ngobrol-ngobrol ngapain. Tugasnya orang, itu tugasnya pendeta, itu kan? Betul. Iya. Lalu di mana lagi pernah cerita mungkin di terminal ke pernah? Silakan. Ya, pokoknya di mana aja. Saya tuh nggak bisa mingkem gitu loh. Tadi kayak Pak Andri bilang nggak bisa mingkem ngono. Jadi yang ngajak ngomong, masuklah ngomong dulu, baru di situ. Gitu. Ya. Jadi saya tuh nggak bisa aja kalau kenal orang ya Bu ya. Sekarang kayak saya sudah kenal Ibu, lihat Ibu, kalau saya ketemu Ibu, oh Ibu ini Ibu Sinar Imam ya yang di situ ya. Saya selalu oh, ini sahabatnya Ibu Sinar kan? Ya, oke. Nanti Ibu Sinar akan ada bagiannya minggu depan ya. Dia muncul di sini nanti. Oke, alright. Pernah nggak Ibu Melana waktu ya memberitakan kebenaran firman, terus mereka menolak, menjauh, pernah nggak? Pasti dong pernah. Pasti pernah ya. Menolak tuh dia. Nolak ke ora, jauh ke ora. Wong perkataan itu sing koyo nibake, menjatuhkan. Gitu loh Pak. Bahasa Ibrani banyak nih. Ya, bahasa Ibrani-nya banyak kali nih. Ya, oke. Menjatuhkan. Oke. Jadi kalau menjatuhkan, tapi kalau nolak sih enggak. Ya, pokoknya kalau kita pelayanan ke Banidar itu ya kan. Kita pelayan Banidar itu kita jangan tunjukkan kita bawa Alkitab. Ya wes terus langsung pintunya pasti dikunci. Kalau kita bawa Alkitab jangan kita bawa. Oke. Nah, kata melalui mulut kita. Firman Tuhan akan keluar dari mulut tadi tanpa harus kita buka. Buka Alkitab ayat ini bahasa Ibrani ngene lho. Ora, Pak. Nah, di sini bahasa Ibrani terus Ibu Melana kan bahasa Ibrani sini, bahasa Ibrani mereka nggak ngerti. Bahasa Jawa tuh. Keluar terus. Oke, Bu, selama mengalami kelahiran baru, kejadian apa yang titik terendah merasa di hidup Ibu Melana? Duh, saya sudah mengalami kelahiran baru kok. Saya sepertinya kok saya ada di proses Tuhan kok begitu berat. Pernah nggak mengalami hal yang titik terendah? Ya mungkin dalam finansial atau mungkin Iya. Nah, silakan. Iya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu Tuhan Yesus aja sebagai raja kita itu mikul salib kok kita enak-enak mendak mikul salib gitu. Jadi ya banyak yang sudah saya alami memang waktu pertama orang pakai genti ngono lho tak lagi tapi begitu ngerti sudah biar pokoknya saya mengerjakan bagian saya nanti Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Jadi saya enggak mau ngeyel Pak pada orang jatuh. Ya. Tapi pernah kan mengalami titik terendah? Ya. Bisa ceritakan pada saat apa titik terendah itu yang pernah dialami selama mengikut Yesus, selama sudah mengalami kelahiran baru, kok saya diproses berat, pernah nggak seperti itu? Silakan. Kalau diproses berat-berat enggak ya, kita memang yang kita ada di kita kita nggak usah kalau kita diproses Tuhan enggak. Jadi kita jalanin semua apa yang Tuhan proses itu akan terasa ringan karena yang Tuhan pasang itu enak tuh Pak Andre. Jadi jangan ngomel, jangan mengeluh. Bentar Bu. Gitu. Jangan menjawab dengan bersayap ya. Konkretnya apa? Diproses secara apa? Diproses mungkin saya problem, saya keuangan. Jawab secara jangan
cook ini, cook itu jawaban bersayap. Loh, proses Nah. keuangan lah ya bersih pasti toh. Ceritakan. Manusia mana sih? Nah, ya, ceritakan. Aduh. Jangan pakai bahasa bersayap karena teman-teman yang di YouTube nggak paham ini. Ya, silakan. Ya, emang, Ya. tapi memang karena suami itu anak masih kecil loh Pak, anak masih kecil gitu, baru umur 5 bulan. Di waktu itu saya belum baptis Islam, belum, masih Protestan belum. Tapi disitulah cuma saya tuh tanya Tuhan aja. Itu mulai saya tuh komunikasi sama Tuhan, aku piye? Nah, saya ini harus gimana Tuhan? Saya harus gimana? Ini anak masih kecil Tuhan. Kok Pai tua tuh ya, suami toh, Pai tua kok Tuhan gil. Saya bilang kok Pai tua Tuhan gil. Nah situ tapi disitulah Tuhan menguatkan saya sampai terpuruk. Puji Tuhan, saya tidak terpuruk bahkan sampai di saat ini ya memang keuangan itu ya gimana siapapun ya, tapi tidak sampai terpuruk Andre karena penyertaan Tuhan Maha Kaya, Maha Adil. Kita berdoa maka akan berikan apa yang kita butuhkan loh, bukan kita inginkan loh Pak Andre, kita butuhkan gitu. Ya, ini teman-teman di YouTube ada yang WA ke saya ini. Dia tanya waktu suami dipanggil ya karena kecelakaan atau apa ya, dipanggil duluan. Ada nggak pikiran di Ibu Milana? Kenapa saya belum siap kok? Tuhan sudah panggil suami. Sepertinya Tuhan tuh nggak adil. Harusnya yang dipanggil tuh orang yang nggak kenal Tuhan dong. Masa suami saya yang sudah kenal, kok Tuhan panggil? Saya kan masih butuh suami. Ada nggak perasaan seperti itu di pikiran? Kan wajar dong, ya nggak? Nah, silakan. Saya tidak pernah butuh banget ya pasrah artinya ya wes apa sing Tuhan kasih itulah yang saya terima. Dan kalau kita memang kita terus dumel mengeluh itu Tuhan bilang kamu Melana kamu mengeluh ya Tuhan berkata kasih ke lain, saya tidak mengeluh dan Tuhan memberikan ini dan saya sudah memiliki cucu. Oke, jadi nggak pernah ada terpikir ya. Kan wajar dong terpikir loh kenapa suami saya kenapa itu kenapa suami saya yang dipanggil kok enggak orang lain yang nggak kenal Tuhan yang jahat itu dong yang dipanggil nggak pernah pikir ya nggak pikiran ya nggak pernah nggak pernah oke kalau gitu saya buka pertanyaan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kepada Ibu kita luar biasa ini, Ibu Melana, boleh buka mikrofon. Iya Pak Andre. Ya, siapa nih? Foni. Pak Foni, Bu Foni, ya silakan Bu Foni, silakan. Shalom Bu Melana, salam kenal ya Bu. Enggak Bu, waktu Ibu ya masih baru kata orang dunia kan baru menikah kayak kawin itu ya baru seumur jaksnya baru sebentar apa Ibu ada pikiran untuk menikah lagi nggak Bu ya kan bagus. Kedua lagi sorry Bu ada beberapa pertanyaan Ibu kan dulu Protestan ya Bu ya kan di Pecik tadi kurang jelas juga apa putus-putus sampai sinyal saya mengapa Ibu mau ke Pentakosta itu tergerak hati apa kepaksa Bu sama Ibu bisa kuliah lagi kan biayanya mahal Bu kan nggak ada suami kan harus kita ngurus anak kan Bu mengapa Ibu bisa kuliah untuk sekolah Alkitab Bu makasih nanti sambung lagi sebenarnya banyak Bu I'm sorry Oke, silakan Bu jangan banyak-banyak Bu Ibu enggaknya apa nikah lagi itu ya, semua manusia
pasti ada kepikiran itu. Tetapi dalam firman Tuhan, Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah suami bagi seorang janda. Jadi disitulah di mana kita sebagai janda ini memang kita kepikiran nikah lagi, wong anak kecil. Tapi ya Tuhan semuanya, ya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Itu saya yang saya pikirkan. Kemudian apalagi tadi yang kedua apa ya? Yang itu Bu, kan Ibu mengapa Ibu kan dulu masih Sekolah kandungan oh, ya, itu kan masih Pecik, sekarang Pantai Kosta kan? Ya. Itu kemauan Ibu diajak temen Bu. Kan biasa orang, oh iya, anak itu Pantai Kosta terpaksa apa Bu. Amat satu lagi, Ibu kan kata Ibu kan kesaksian Ibu dari mulut. Kan Ibu sekolah kita kan, ngapain sekolah kita, kan gue butuh dana bakal anak-anak supaya lebih sukses. Berarti kata kasarnya Ibu egois dong, anak-anak terasa. Makasih Bu. anak saya tuh cuma satu til. Anak saya cuma satu til perempuan. Dan waktu ditinggalkan itu, saya tuh bukan tinggal dengan itu, tapi saya ada pensiun di suami karena suami kan tentara ya, jadi saya ada pensiun dan waktu itu anak saya kan masih kecil, belum sekolah, jadi ya saya bisa mengambil putusan untuk sekolah Alkitab di situ. Nah itu yang saya, dan kemudian saya tadinya kan Protestan di Percik, itu bukan karena saya diajak teman, enggak. Lah buktinya saya tuh nanya sama Tuhan nih, saya tanya, Tuhan, lah apa aku mesti baptis Islam toh Tuhan? Nah itu kan berarti saya bukan diajak oleh teman, bukan karena teman. Jadi keputusan dari saya secara pribadi, dan Tuhan menjawab. Kalau saya diajak teman, terus baptis Islam juga karena teman, saya nggak mungkin bertanya ke Tuhan. Terima kasih Bu. Sama satu lagi Pak Andre, yang tentang penginjilan nih. Saya juga lagi belajar Bu. Bagaimana cara Ibu menginjilkan? Kata Ibu jangan bawa kita khotbah dari itu kan, takut orang tersinggung, ke kristenisasi kan. Gimana kalau mengajak orang yang non Kristen Bu? Saya lagi belajar juga Bu. Kan jadikan semua bangsa murid Tuhan kan. Kita kan nggak harus itu bertobat apa-apa kan. Kan kita aja belum bertobat itu. Gimana Bu? Cara nginjelin. Tapi dalam Matius 28 ya, Matius 28 ayat 19 itu tidak membuat seorang menjadi keren, tapi jadikan ia muridku, bukan menjadikan Kristen Bu. Bukan. Pokoknya kita menyampaikan kebenaran firman, mungkin kita ngajak bicara, tapi jangan tidak ngajak, yuk ikut Pak Yesus. Nah, nanti itu Tuhan yang berkara, menangkap itu orang seperti Saulus, Tuhan tangkap kita. Dalam Matius 28 ayat 19 tidak bilang untuk jadikan Kristus, itu enggak. Jadikanlah mereka muridku. Jadikanlah semua bangsa. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian Bu. Makasih Bu. Nanti lagi bagi orang lain dulu Pak Andre. Oke. Oke. Terima kasih ya. Pengikutku. Jadi pengikutku, ku itu siapa? Kristus ya. Pengikutku yang murid Kristus. Ya enggak? Iya, murid Kristus. Jangan takut. Memang itu pengikut Kristus. Ya, itu nah. Ya, jangan hanya menjadi pengikut, muridnya. Kalau cuma pengikut, ya 5.000 orang melihat mujizat 5 roti 2 ikan, ya enggak? Ya, makan sampai kenyang 5.000. Tapi waktu disalib, yang 5.000 kemana? Enggak ada, karena cuma pengikut. Kalau murid, pasti ada ikut, dia ikut. Jadi kita harus jadi murid, tidak jadi pengikut. Oke, saya buka lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofonnya. Ya, saya Pak Andre. Mama Ita. Ini dari Ambon juga nih, boleh? Bahasa Ambon boleh? Silakan. Ya, selamat siang semuanya.
Ya, selamat siang. Salam kenal kepada Usi Melana Pupela. Wow, keren. Ya, Usi. Nah, bahasa Ambon sekarang. Supaya iya, kita Usi itu kakak gitu loh, Pak Andri. mantap, mantap. Mantap. Heeh. Ya, saya ikutin ya ceritanya Usi Melana ini. Tapi Begitu banyak tadi. bahasa Ibrani tadi, bahasa Jawa keluar semua. Paham nggak tadi itu? Iya, ya aku sampai meraba-raba. Kenapa? Banyak bahasa Ibraninya Saya, tadi. Oke. iya, saya meraba-raba ya. Saya coba Oke. untuk mengerti aja lah. Gitu, saya Alright. coba untuk Oke. mengerti. Oke, Sehingga great. saya lihat perjalanan Ibu Melana ini begitu begitu takjub ya. Takjubnya bagaimana? Eh, Ditinggal suami di masih muda karena anak masih kecil ya. Ya, Terus betul. meninggalnya itu benar-benar meninggal yang dalam Tugas ya. tugas ya, terjun payung lagi. Wow. Terjun payung ya. Saya nggak tahu kalau namanya terjun payung itu jenazahnya kayak apa, Oh iya, betul. utuh atau tidak, saya juga kurang tahu karena ibu nggak ceritakan. Tapi disitulah saya lihat kekuatan ibu untuk menerima apa adanya dalam Tuhan panggil suami yang tugas dalam kedinasannya terjun payung ya, meninggalnya kayak gitu. Dia anak masih kecil. Tapi si ibu kuat di situ. Ibu kuat kenapa? Ya sampai saat ini ibu akhirnya larinya atau mendekatnya atau nempelnya sama Tuhan. Sama Tuhan. Ibu dapat pensiun, ibu membesarkan anak, terus ibu sekolah lagi. Sekolahnya sekolah Alkitab. Lalu saya kagum. Buat saya mau Protestan ke Pantekosta ke Katolik buat saya sama. Karena dasarnya ada dulu orang tua kita kan dari Protestan. Baru Iya. aja sekarang ini adanya karismatik ya. Jadi saya kagum ibu langsung benar-benar itu untuk apa? Kebenaran firman Tuhan untuk ibu jalankan. Tuhan juga pertanyaan saya itu begini Bu. Ibu ambil penginjilan. Kira-kira penginjilannya itu Ibu ke daerah-daerah atau kemana gitu loh? Atau keluarga dulu, ya itu dulu ya Ibu. Satu-satu supaya Ibu nggak apa bercabang-cabang tadi Pak Andre bilang. Satu-satu gitu. Pertanyaan saya itu aja dulu. Kalau Usi, beta panggil ibu Usi saja saya. Iya, Sing seng apa-apa. Ibu sing apa? Iya, Semua keluar panggil. ini bahasa Ambon ya. Nah, jadi bagi Usi kalau ngingan itu kita perlu pi jauh-jauh. Oh, puji Tuhan. Itu kita melalui perkataan kita juga di dalam kehidupan keluarga kita tuh kebanyakan tuh parampu itu kata orang Ambon bilang mulut baminya. Iya. Itu kita banyak bicara mulut baminya. Iya. Itu sudah. Nah di situ kita lihat perbuatan kita, kasih kita yang udah nggak punya suami kayak saya ya anak cucu gitu. Jadi kita perlu pi jauh-jauh sih di tetangga saja. Iya ya, kagum saya. Nah, jelas suara saya ya, jelas ya. Saya kagum. Ya. Karena jelas. Apa? Iya, jelas penginjilan itu, iya ya, penginjilan itu nggak perlu yang jauh-jauh dulu. Benar. Ya, betul. Ya. Lingkungan kita. Nomor satu apa? Yerusalem kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jadi kita berpikirnya ngapain jauh-jauh? Dekat-dekat aja. Jadi suratan-suratan Kristus yang terbuka tuh mulainya dari keluarga. Karena pertobatan kalau kita belajar lagi ya atau dengar firman Tuhan atau yang di gereja atau apa, pertobatan itu dimulai dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan.
dari gerejanya, pribadi lepas pribadi. Nah, itu dulu jangkauannya. Oh, hebat apa? Usi Melana. Bagus sekali. Nah, terus yang kedua nih. Yang kedua ya. Ya, Nah, silakan. kira-kira Kita tuh sudah usi satu Yesus. putus-putus, aku nggak ngerti. Bagaimana usi? Oke. Yang kedua gini deh. Yang kedua, kira-kira bukan kira-kira, nggak di dalam Tuhan tuh nggak boleh kira-kira. Apakah Usi dalam pelayanannya itu bertumbuh terus di Pantai Kosta? Ya, silakan. Iya, saya saat ini mati gitu. Jadi tamu sudah komitmen saya. Komitmen beta ada di dalam situ karena beta besar, beta tahu firman Tuhan itu ya pertama-tama di Pentakosta toh itu aliran itu karismatik begitu sih. Iya. Itu aja Pak Andre, saya itu aja. Oke, nanti boleh tanya lagi ya. Oke, terima kasih Mama Ita. Danke Bu Irita, Bu Sirita, danke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Oke, nggak ada yang bertanya. Ya, oke. Ya, Bu Melana, saya mau tanya ya, sebagai anak Tuhan, ya mungkin di lingkungan atau di pergaulan, pernahkah Ibu Melana difitnah oleh orang yang sama-sama satu gereja, satu kumpulan, satu komunitas, difitnah padahal Ibu Melana nggak melakukan itu? Pernah nggak difitnah? Dan apa yang Ibu lakukan? Silakan. Ya memang nggak mudah kita hidup masyarakat, nggak mudah, apalagi kita maju di dalam Tuhan itu tidak, karena memang itu ya ada orang-orang yang jelus, ya ada orang jelus yang Yunus itu diutus Tuhan untuk menyampaikan berita kepada Niniwe. Tapi apa? Malah Yunus bilang ke Tuhan, kenapa tuh itu diampuni? Dan juga kita di dalam pelayanan, mungkin orang seterusnya tahu kita bagaimana dulu. Tuhan Yesus lebih sayang. Jadi Tuhan bela kita yang ada terus melekat di dalam Tuhan, membela kita. Kita sengusa sakit hati, memang sih sakit hati mesti dalam hati itu sampah-sampah Pak Andre. Ya, masih pakai. Ya, saya pernah kan difitnah. Jadi responnya apa Bu terhadap fitnahan orang? Apakah diam saja atau deklarasikan atau gimana lah? Atau bagaimana? Kalau fitnah itu kan dia berarti ngomong ke orang lain toh, tapi kita kan nggak dengar sendiri. Ya, orang itu suka nyampaikan ke kita, oh itu diomongin si begini diomongin ini, tapi kita belum tahu benar atau tidak. Hanya itu omong ke orang, mungkin itu tambah bumbu, tambah sasa, tambah rokok. Jadi poinnya nggak peduli terhadap fitnahan orang, ya selama cuman katanya. Jadi nggak perlu sakit hati, betul? Betul. Oke. Lalu adakah suara-suara negatif? Nah, ini saya rubah dikit ya. Pertanyaan saya, adakah suara-suara negatif terhadap Bu Melana? Silakan. Wah, misalnya suara putus-putus saya dengarnya. Nggak tahu teman-teman bisa dengar nggak ini? Suara negatifnya itu apa Pak?
Ya, Ya, Kalau putus-putus, Pak. ya, Putus-putus, Pak. putus-putus ya ya. saya dengar suara Ya, suaranya tentang Bu suara Melana sudah mulai, negatif kan Pak. ya, Nah, suara jaringan negatif mulai itu lemah ya. kalau Nah, itu putus lagi dia. Hilang lagi dia. kalau suara negatif ya Pak, suara negatif itu bisa aja itu nada apa iri. Negatif itu bisa aja dengan suara ya kalau lemparkan ke ya sudah biar aja. Tuhan bertanggung jawab atas ucapan itu, gitu Pak. Oke, jadi Kalau putus-putus, saya dengarnya putus-putus, saya nggak bisa dengar ini. Pak Bambang bisa dengar kan? Pak Tentang Bambang bisa suara dengar? negatif ya. Ya, putus-putus, Pak. Ya, sudah mulai putus-putus dia, jaringannya sudah lemah dia. Ya, kenapa? Sudah panas kah? Handphonenya sudah panas? Irfan ya. Itu nanti Nggak. kamu aja tuh terus gitu. Ini saya pakai wifi, Oh, pakai wifi harusnya stabil. Kenapa? gitu. Ya, putus-putus ya? Ya, oke. Ya mungkin ini di daerah Jamukti Pak, bukan di rumah. Saya di rumah teman. Tapi ada wifi-nya kan? Kemarin kan Bapak bilang suruh. Ya, ya pakai wifi Iya, harusnya ada. bagus. Harusnya bagus. Harusnya bagus. Oke. Ya tapi di sini dekat Pak sekali. Ya, oke lah. Oke, Pak Bambang ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Monggo. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, sedikit Ibu Melana. Ya, boleh Selamat buka siang. kameranya Pak Bambang. Oh, udah ya. Sudah. Udah ya, oke. Alright. Sudah tapi Oke, silakan Pak Bambang. Belum. Udah ada Pak Bambang, udah ada. Silakan. ini orang Belum ada kamera. Ada. orang ada. Ambon Manis. Orang Ambon Manisi. Ya, Ibu. Saya suka lagu Sio Mama. Ya. Sio Mama itu. Saya suka. Iya. Itu, Bu. Yang perlu saya tanyakan itu, yang jelas Ibu luar biasa. Sejak ditinggal suami, terus hidup sendiri dengan ditinggal anak kecil. Yang perlu saya tanyakan tuh, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi kondisi waktu itu? Malah justru kok dekat kepada Tuhan itu. Pertanyaannya itu. Halo, Ibu. Ngadepi apa Pak? Aku kurang jelas sih ngadepi apa Pak? Putus-putus ya, Bu? Menghadapi apa Pak? Halo. Ya, Ibu kan ditinggal suami waktu masih kecil anak, ya. Kemudian sampai sekarang masih tetap bertahan gitu. Itu gimana, Bu? Caranya, Bu? Silakan, Ibu. Ya, itu sing kalimat belakangnya nggak denger. Kalimat belakang aja Pak, yang depannya nggak usah dibaleni Pak. Kalimat belakangnya yang nggak denger. Ya. Cara hidup Ibu itu untuk mengatasi kehidupan selanjutnya. Oh, mengatasi. Ya. Kita sebagai manusia kan tidak perlu mengatasi secara ya, karena memang nanti Tuhan sendiri ya mengatasi, Tuhan menang. Jadi tidak usah gitu loh Pak Daniel. Kita tidak usah ke atas kehidupan kita harus begini tidak usah ngoyo. Jadi ngatasinya ya pasrah legowo marangane Gusti. Pasrah Pak, pasrah sama Tuhan, Tuhan mengatur kehidupan kita. Iya, gitu, ya. Pak. Tapi terkadang pasrah, Ibu Pak. Doa. Oh. Tapi terkadang Ibu kan mengalami sesuatu yang dibawa kritis ya, artinya pada saat tidak bisa bergerak kemana-mana itu kan. Kan Ibu sendiri, gimana itu Bu caranya?
Kritis piye to Pak? Aku gak ngerti, gak mudeng. Kritis apa? Sing kritis. Kiat-kiat Ya, itu kan. Ibu Ya, halo. Melana itu Kritis. apa? Kiat-kiat Ibu Melana itu apa? Kok bisa mengalami tantangan yang besar, berat kan? Ditinggal suami, masih muda. Kok bisa kuat mengalami tantangan atau problem gitu loh? Tanya pertanyaan Pak Bambang gitu. Kiat-kiatnya Iya. apa? Nah, Oh, rahasianya apa? lah ya kiat ya kan namanya vitamin O, vitamin A. Udah itu aja. Minum vitamin itu. Dengarnya putus-putus Pak DOA. Bambang. Doa. dengan Iya, doa. iya Pak. Ya, Jadi dengan saya doa. ini mau tanya sampai, iya Pak. Sekarang ini bukan sampai sekarang ini kan sendiri ya. Sejak ditinggal suami kan nggak pernah nikah toh. Ya, Halo? sendiri dia. Ya sendiri. Terus gimana Ya, caranya untuk bisa? Ya, kiatnya itu loh yang penting. Itu kan bisa loh, sendiri dijelaskan bagaimana caranya untuk sendiri itu kita-kita kiatnya yang itu apa? mengalami yang sama. Yang dimaksud Ya, tuh piye sendiri terus apa? gak Ya nyambung pokoknya ini Hanya Pak. dengan doa hidup sama gitu. Tuhan Yesus. Ya, hidup dengan hidup di dalam Ya doa. wes doa Ya. wes. Nah, ya. Wes. Wes aja mikir bojo. Aja mikir bojo, Pak. Iya Ibu. Kan masa nggak Ibu pernah mengalami mengalami hal yang di bawah apa ya, di bawah standar gitu. Kemampuan kan itu Iya, anu lah. benar. Benar itu Ya, memang manusia terus ada saat-saat yang di bawah itu. Tapi ya kalau kita dekatan ya kan sampai ya kris gitu. ya gini Oh, lah. Pak. Ya, contohnya gini, ketika itu anak sakit, katakanlah sakit parah begitu, mengalami sakit parah gitu. Artinya ibu kan perlu bantuan, masa sendiri? Oh benar, saya semuanya sendiri, Iya. sendiri Pak. Terus gimana caranya? Itu oh, saya lakukan sendiri. Saya sudah terbiasa masih punya suami. Sendiri. Suami kan selalu tinggal, ya ditinggal tugas. Bahkan anak saya jebrol lahir, ya saya semuanya serba sendiri. Karena waktu itu suami sedang konsier, sedang kemana-kemana. Jadi ya itulah istri tentara itu Pak. Istri tentara harus bisa sendiri bahkan sampai detik saat ini. Lah bersama pasti. Lah sudah pasti toh Pak lah bab takone kritis. Jadi Ibu tidak bersama Yesus ya? Ya bersama dong. Kalau enggak bersama Yesus saya gimana? sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ya sudah pokoknya saya sampai kelaparan, saya tidak sakit, saya tetap sampai saat tadi mau katanya dilakukan sendiri. Sebelum melakukan sendiri apa enggak pernah? Lah iya. Anak sakit, ya sendirikan sendiri Pak. Kita berdoa. Lah ya semuanya serba sendiri, enggak ada manusia siapapun. Ya toh judulnya sendiri tanpa manusia. Tidak pernah ada keinginan untuk tidak ada keinginan untuk Bu mengganti suami begitu? Nah, wong mau wis kandhani bojone seorang janda itu besok kat mau wis tak kondo. Bojone kuwi lah wong ngopo? Marake. Iya, luar biasa Ibu ya. Wah, tangguh betul ya. Padahal kan masih ya ada kesempatan layak ya begitu. Tapi Ibu tetap pada pendirian ya. Bersikukuh bahwa Tuhan akan tolong ya. Amin. Pelihara, ya itu yang kiat itu Bu yang sungguh yang kita perlukan, pernyataan itu agar supaya yang lain mendengarkan bahwa ketika menghadapi seperti Ibu jangan khawatir, jangan takut.
Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tolong berikan jalan keluar. Begitu loh, Bu. Amin. Luar biasa, Bu. Ya, ya. Ya itu. Terima kasih, Bu. Intinya Oke. yang saya tanyakan ya itu. Oke. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati. Oke, makasih matur nuwun Pak Bambang. Sudah Ya. kontribusi untuk bertanya. Oke, saya lebih fokus ya. Dengar baik-baik ya Bu Melana. Pernahkah Ibu mengalami masalah A belum selesai, datang lagi masalah B. Masalah A, B belum selesai, datang lagi masalah C. Padahal Ibu kan sendiri. Itu poinnya yang ditanyakan oleh Pak Bambang sebetulnya itu. Jadi bisa diceritakan. Pernah nggak mengalami itu? Masalah A itu belum selesai. Muncul lagi masalah B. A, B belum selesai, muncul lagi masalah C. Datang bertubi-tubi. Pernah nggak mengalami itu? Kalau pernah mengalami. Enggak, saya puji Tuhan enggak sampai masalahnya tuh berat banget, enggak pernah. Jadi enggak sampai A, B, C, D, E pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Ya Gitu. oke. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa ABCDE. maksa kan. Nah, Saya nggak bisa maksa masalah. Ya. Mungkin masalah ya Ya, ya, Ibu. Ya. Ya, oke. Jadi Ibu, Nggak pernah ya. masalah hidup syarat sendiri saja ya? sudah pikul salib. Kalau Kenapa Pak Ya, Bu. Bambang? Ibu hidup sendiri dengan anaknya, Pak. Jadi Pak nanti tolong sampaikan, apakah Ibu kan hidup sendiri ya? Kemudian ada undangan untuk Bapak. Ibu kan tidak punya Bapak. Gimana itu? Nggak punya suami. lo orang-orang Bapaknya udah tahu kok, suami. semua usah pakai undangan Iya, nggak untuk punya bapak suami. kok. Di DWST komplek, lu seperti apa? Itu Pak, kalau orang di tentara, dia sendiri itu kan Pak. Ya, ya. Oh ini Ya, ya, itu. tentara ini, gitu. Oke. Ya. Ya, lanjut. Ya, oke. Bapak Daniel Bambangnya ono-ono wae. Terakhir ya, Bu Melana ya. Masih saya nggak puas juga ya jawaban Ibu Melana ya. Masalah A belum selesai, B sudah ada, C belum selesai. Ternyata Ibu nggak pernah mengalami masalah yang bertubi-tubi, kan gitu kan? Ya. Nah, nggak pernah. Misalnya, Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Misalnya, kalau Ibu mengalami masalah A belum selesai, datang lagi masalah B. B belum selesai, datang lagi masalah C. Kalau Ibu mengalami masalah itu, apa yang Ibu lakukan? Nah, ini pertanyaan saya. Setajam silet. Silakan. Ya paling kita ada ya itu setajam terus. Nah, tapi itu biarpun masih datang bertubi-tubi, tapi kita tetap dalam Tuhan. Kita cuma kan misalnya ini masalah itu lagi. Nah, Tuhan beri saya kemampuan, kekuatan bagi saya untuk saya dapat menjalani tiap permasalahan ini. Pasti akan berikan solusi jalan keluarnya, Pak Andre. Oke. Dijawab jawaban bersayap nih. Ya nggak apa-apa lah, nggak bisa. Oke. Ini HP-nya sudah panas belum? Sudah panas belum? Wes panas loh. Wes jam 1. Wes jam 1. Oke, alright. Oke, saya akhiri ya. Bu Melana. Bolehkah pesan moralnya apa kepada teman-teman yang ada di Zoom ini maupun teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan di YouTube channel ya? Minta tipsnya dong Bu Melana supaya lebih setia lagi melayani Tuhan. Apa itu? Minta apa? Minta tip. Sorry Pak Andre. Tuhan ingat saya. Kalau tipnya tuh ya enggak ada tip apa. Pokoknya doa. Enggak kan kalau ini Bu tentang pelayanan kan Ibu manusia kan suka umat Kristen kan udah masalah itu tentang pelayanan gue dihina diapain kan supaya Ibu udah tetap Yesus kan manusia kebanyakan suka jatuh kan udah tinggalin Yesus nggak kuat kan kerohanian gimana supaya imannya lebih kuat lagi Bu. Saya minta tipnya supaya saya lebih kuat lagi. Ya,
Pokoknya kita terus berharap pada Yesus. Yesus akan berikan kekuatan, kesehatan. Kita dapat mengatasi setiap permasalahan. Itu sudah biasa. Kalau kita mau di dalam Tuhan, itu pasti. Wah, ada seorang enak jadi orang Kristen, kagak ada masalah, enggak. Jadi salah itu pasti ada, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita menjalani tiap permasalahan. Gitu loh Bu Foni. Terima kasih Bu. Baru ingat tadi, sorry. Makasih Pak Andre. Oke, makasih Bu Foni. Ya, tipsnya dari Bu Melana ini apa bersayap semua, nggak ada konkretnya, susah kita. Ya nggak apa-apa lah. Ya Bu Melana belum paham lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya kita nggak bisa paksa kan. Jawaban Bu Melana ini bersayap semua, tidak ada konkret. Ya oke nggak apa-apa ya. Oke Bu Melana bisa berikan pesan moralnya apa Bu pada teman-teman di YouTube channel maupun yang di Zoom ini ya terhadap mungkin masalah yang dihadapi, pengalaman. Ya, pesan moralnya yaitu kalau kita misalnya ya misal kita jalan kita pokoknya kita dijatuhin. Memang itulah cara iblis untuk menjatuhkan kita agar kita tidak artinya kita tuh berenjani sudah mau ikut Tuhan kok ini begini, jadi kita tetap kemasahan, tetap minum vitamin D, O, aja Tuhan Yesus. Andre. Ya, oke, makasih Bu Melana atas sharing kesaksiannya ya. Jadi poinnya ini Bu Melana itu sebagai single mom ya. Ya, masalah pasti ada, gitu. Masalah datang nggak mungkin nggak ada masalah, nggak mungkin. Jadi masalah itu juga proses salah satu lah ya, salah satu dari proses Tuhan kan. Ada banyak sih proses dari Tuhan tuh banyak. Ya salah satunya adalah masalah, problem, suami meninggal, itulah proses dari Tuhan kan. Tapi Tuhan izinkan masalah itu datang kepada kita. Bahkan masalah mungkin datang bertubi-tubi kan. Masalah satu belum selesai, sudah datang masalah berikutnya. Dan itu biasa. Itu nggak mungkin nggak pernah mengalami masalah, nggak mungkin. Tujuannya Tuhan tuh memberikan masalah apa? Adalah untuk kebaikan kita sebetulnya. Sebetulnya untuk kebaikan. Itu kan orang berpikir kebaikan apaan? Kan begitu. Masalah kok kebaikan? Ya enggak? Supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Sekaligus Tuhan bisa proses kita agar kita bisa dewasa rohaninya. Tidak cengeng, tidak mudah menyerah, tidak mutungan. Tuhan perlu melatih otot-otot rohani kita, ya enggak? Dengan apa? Ya dengan masalah. Omong kosong kalau enggak pernah masalah itu omong kosong. Semua orang pasti punya masalah. Tuhan melatih disiplin-disiplin rohani kita supaya apa? Kita naik ke level, ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, tidak kebetulan ya, tema khotbah di gereja saya adalah level up. Ya, ke tingkat lebih tinggi, level up ya, di tema ini. Jadi masalah ini datang bukan selalu datang karena pencobaan dari si iblis loh, bukan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan justru untuk menyelamatkan kita kan. Dari kejatuhan atau masalah-masalah yang jauh lebih besar lagi. Karena Roma 8:28. Gitu? Ya, yang pintar mencatat ya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, tetap semangat Ibu Melana, tetap semangat melayani Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus
Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ya, padi ini sudah menguning, tapi pekerjanya sedikit. Kitalah menjadi pekerja-pekerjanya di ladang Tuhan. Ya, di dunia ini ada 8 miliar penduduk dunia, itu kan sekitar 8 miliar sekian lah ya. Yang kenal Tuhan Yesus baru 2 miliar. Berarti ada 6 kan sisanya. 6 miliar kalau nggak kenal Tuhan kemana? Binasa, Hosea 4 ayat 6, yaitu tak kenal maka binasa, bukan tak kenal maka tak sayang, bukan. Binasa. Tak kenal maka binasa. Nah, disinilah tetap semangat ya. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Melana, terima kasih Pak Bambang, Pak Peter, ada Bu Iranasi, kapan dia masuk ini saya nggak tahu nih malah. Bu Iranasi Budi Rahman, apa temannya Ibu Melana kan? Ya. Oh ya, oke. Ibu Sinar Imam, Ibu Foni Kumala, terima kasih, dan teman-teman yang di YouTube channel, terima kasih banyak sudah berpartisipasi untuk bertanya kepada narasumber kita. Tuhan berkati.